Pak Kanit Reskrim, Humas, dan seluruh perwira yang dari Polsek. Pada siang hari ini, saya Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Homiku Pamungkas, melaksanakan rilis khusus di Polsek Denpasar Selatan, di mana Polsek Denpasar Selatan, yaitu di bawah pimpinan Ibu Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim, Pak Ibtu Guru, dan seluruh jajaran telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang TKP-nya semuanya ada di wilayah Kota Denpasar, yaitu TKP-nya yaitu ada di Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan kemudian di Kute. TKP-TKP-nya di sini. Kemudian untuk hasil penjualan sendiri, setelah mereka memetik, mereka jual di marketplace online, ya, melalui media sosial. Di mana tersangka ini di belakang ada 5 tersangka, dan salah satu tersangka itu merupakan sudah residivis 2 kali. Dan ada beberapa tersangka yang kita berikan tindakan tegas terukur. Kemudian dapat kami sampaikan, pertama kali diungkap itu pada saat adanya laporan polisi yang masuk di kita di Denpasar Selatan, dan kemudian pihak Polsek Denpasar Selatan, yaitu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibtu Guntur, yaitu karena ada beberapa laporan kendaraan hilang, maka melaksanakan patroli dan lidik, sehingga sekira tanggal 9 September dapat mengamankan salah satu tersangka. Dan kemudian juga kita selain tersangka, kita juga ada beberapa pengembangan, yaitu sebagai penadah. Dapat kami sampaikan di sini kita ada 14 TKP. Saya sampaikan tadi 14 TKP ini ada 6 Denpasar Selatan, kemudian Denpasar Barat ada 5, kemudian Kute ada 2, dan di satunya yaitu Denpasar Selatan juga ada 6. Kemudian jenis kendaraan macam-macam, ada kendaraan NMAX, kemudian Yamaha NMAX, Yamaha Vario, Honda Vario, kemudian Yamaha Mio, kemudian Vario, dan rata-rata adalah kendaraan Matic. Untuk tersangka DDW ini sendiri, sudah sampaikan tadi, sudah 2 kali menjalani hukuman, jadi residivisnya sudah 2 kali, berarti 3 kali ini ya, kambuhan ya, yaitu di tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian kemarin Mei 2023 baru saja keluar dari LP, dan kemudian ditangkap kembali lagi oleh Satuan Reserse Satuan Reserse Polsek Denpasar Selatan. Di mana selain DDW, ini juga ada satu komplotannya, yaitu AS, laki-laki 30 tahun, ini asal Jawa Timur. Kemudian ada juga EF, asal Jember. Kemudian ada lagi satu tersangka lagi inisial L. Kemudian yang bersangkutan ini semuanya kita, atau modus operandinya, yaitu saya sampaikan modus operandinya, yaitu mereka mencoba kunci dari masing-masing motor. Jadi mereka membawa kunci yang banyak, yaitu kemudian kunci itu dia coba satu-satu. Setelah dirasa bisa dan nyala, maka salah satu dari tersangka mengirimkan kepada tersangka lainnya bahwa di sini kendaraannya cocok atau bisa dinyalakan atau bisa dicuri, di Sherlock dan sebagainya. Kemudian setelah itu, maka apabila ada pesanan, maka kendaraan akan diserahkan melalui aftermarket. Jadi ada penjualnya sendiri, ada yang menada, kemudian ada yang menjual, ada yang memetik. Kemudian dengan
Pasal disangkakan kepada para tersangka ini kita kenakan pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diancam hukuman paling lama 5 tahun. Kemudian kita kenakan juga tadi di jaringannya, yaitu untuk 480-nya atau penadah, itu karena bersekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkakan diperoleh kejahatan, diancam hukuman paling lama 4 tahun. Jadi ini merupakan pengungkapan curanmor yang saya apresiasi dari Kapolsek Denpasar Selatan yang langsung memimpin, kemudian juga Kanit yang juga sering turun ke lapangan. Kami harapkan juga kepada pemilik kendaraan bermotor khususnya, karena memang rata-rata kendaraan ini semuanya tidak dikunci stang, yang semuanya dalam keadaan tidak dikunci stang. Jadi kami menghimbau sama seperti Kuta Selatan kemarin, bahwa kami minta kepada masyarakat tolong apabila menaikkan kendaraan di tempat yang terpantau atau tempat semestinya, kemudian dikunci stang, dipastikan bahwa kuncinya itu melekat atau stangnya itu sudah terkunci dengan baik. Kemudian kami himbau kepada masyarakat juga tolong dalam menyimpan kendaraan juga tidak sembarangan.